Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fatih, kuliah di SAUU jurusan Komunikasi Pemasaran. Saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain. Bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibicarakan, tanda khusus ada di komunikasi antar pribadi. Ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator, baik secara verbal dalam bentuk kata maupun non-verbal, dalam bentuk bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman, menyekitkan dahi, dan lain sebagainya. Selain proses komunikasi antar pribadi berlangsung sejak sangat penting terjadi interaksi berbagai informasi dan perasaan antara individu dengan individu lainnya, dengan antara individu supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkomunikasi. Aspirasi komunikasi salah satu kondisi kognitif di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dengan ketakutan selama terjadinya komunikasi, sehingga menjadikan ia orang mati rasa karena tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun. Pendapat lain mengatakan frekuensi komunikasi dapat terjadi apabila individu menganggap bahwa pengalaman komunikasi miliknya sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga ia merasa takut untuk berkomunikasi kembali. Penyebab apresiasi komunikasi dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, aktivitas aktivitas yang berlebihan secara psikologis menunjukkan sikap kita yang sudah terlalu aktif bahkan sebelum kegiatan dilakukan. Progres kognitif tidak tepat ditunjukkan dengan rasa tidak nyaman dalam menghadapi komunikasi. Ketiga, keterampilan dalam komunikasi tidak memadai. Ini menunjukkan jika kita tidak tahu cara berkomunikasi secara efektif. B. Shape Discord. Discord adalah bagian kajian komunikasi perspektif internasional. Fokus utama dalam tindakan komunikasi adalah aspek interaksi yang melibatkan indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan juga mengembangkan potensi kemanusiaan yang melalui interaksi sosial. Kemudian pada sel komunikasi terjadi ketika individu yang membuat bukan menyatakan informasi tentang dirinya, informasi yang diungkapkan antara informasi mendalam. Penilaian sosial. Orang biasanya melakukan dua hal dalam menerima pesan, yaitu mengkontraskan dan menghierarkisikan. Kontras atau distorsi perseptual yang mengatakan pada polarisasi ide sebagai contoh, mengontraskan pandangan kopi yang bermanfaat bagi kesehatan juga kopi itu merugikan kesehatan. Sedangkan asimilasi menunjukkan kekeliruan dalam melakukan penilaian yang bertentangan. Selain itu, terdapat tiga hal yang teori penilaian sosial yang berpengaruh pada komunikasi antar pribadi. Pertama, pembicara yang memiliki kredibilitas tinggi, hal ini mampu melancarkan penyampaian pesan secara jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman pada lawan bicara. Seringkali ambiguitas seringkali dinilai lebih baik dibandingkan kejelasan. Contoh, saat pesan yang akan disampaikan di dalam dunia perikanan. Tiga, adanya individu yang bersifat dogmatis dalam menghadapi permasalahan. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Judy Person menyebutkan 5 karakteristik komunikasi antar pribadi sebagai berikut. 1. Komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi. Dalam berkomunikasi terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari dalam individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita.
Komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan hubungan antar pribadi. Komunikasi isi maksudnya tidak hanya berkaitan dengan isi pesan menjadi media tukar, tetapi juga melibatkan siapa yang menjadi komunikat serta bagaimana hubungan kita dengan komunikat sebelumnya. Ketiga, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Oleh karena itu, jarak menjadi sangat efektif untuk menilai keberhasilan suatu komunikasi mencapai komunikasi yang efektif. 4. Komunikasi antar pribadi yang bersifat transisional. Transisional yang menjadi sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari pihak yang berkomunikasi. Mereka secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. 5. Komunikasi antar pribadi melibatkan pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Dalam sebuah komunikasi pribadi, perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik dibicarakan, apalagi topik berbeda akan terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi dalam menimbulkan keheningan serta salah pemahaman atau komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, peran pesan menjadi sangat penting. Ciri-ciri komunikasi. Menurut beberapa ahli dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri komunikasi antar pribadi yaitu 1. Keterbukaan, sikap menangani informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Kedua, empati, situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 3. Dukungan, situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Keempat, rasa positif. Perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Kelima, kesejahteraan pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Komunikasi menurut para ahli. Joseph DeVito menurutkan dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau tidak ada sekelompok kecil orang dengan berbeda efek beberapa umpan balik seketika. Menurut Roger, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi interaksi tatap muka antar pribadi. Menurut Tan, dalam buku Al-Liwari mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan efek tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh komunikator. Efek yang ditimbulkan oleh komunikasinya dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Menurut para ahli bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri komunikasi seperti itu: keterbukaan, sikap yang menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Kedua, empati, situasi di mana komunikasi turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dukungan, situasi terbuka untuk mendukung komunikasinya efektif. Keempat, rasa positif. Perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Kelima, kesetaraan. Pengakuan tersebut dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Jenis-jenis hubungan komunikasi antar pribadi. Satu, perkenalan. Tahap ini adalah tahap di mana awal mula terjadi komunikasi. Ini merupakan fase kontak permulaan atau adanya usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui secepatnya identitas dan sikap dari lawan bicara. Kedua, persahabatan. Berapa alasan umum seorang memutuskan menjalin persahabatan adalah mengurangi rasa kesepian. Selain itu juga untuk menguatkan dorongan karena manusia membutuhkan dorongan semangat kala sedih, terpuruk, ataupun berusaha bangkit.
Kemudian hubungan persahabatan sangat penting dimulai sejak dini. Inilah dinilai membantu melewati masa transisi dari kanak-kanak hingga dewasa. Bahkan membantu memproses pengalaman hidup untuk proses pengembangan identitas diri serta meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan keterampilan komunikasi dalam mengatasi konflik. 3. Keakraban taat identik dengan sahabat karib atau close friend. Setiap orang saling menggantungkan diri satu sama lain dan terikat tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk saling percaya, mendukung satu sama lain, memberikan dorongan semangat yang positif. Tujuan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi terjadi antara individu memiliki beberapa tujuan antara lain. 1. Menyampaikan informasi. Tujuannya adalah berkomunikasi masih lalu di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim mendekati komunikasi yang efektif. Kedua, menumbuhkan simpati. Dalam berbagi informasi, ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi, baik dalam bentuk pengalaman menyenangkan atau menyedihkan. Dari sana timbul rasa simpati dirasakan oleh kedua belah pihak. Ketiga, menumbuhkan motivasi. Tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan menimbulkan motivasi tersendiri. Apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang mampu mengembangkan kepribadian diri. Manfaat mempelajari komunikasi antar pribadi. 1. Komunikasi antar pribadi menjadikan kita lebih mengenal diri sendiri dan terbuka pada orang lain, serta mengetahui cara menanggapi dan memprediksi sikap dan tindakan orang lain pada kita. Kedua, membuat kita menjadi lebih mengetahui dan mengenal lingkungan kejadian sekitar juga orang lain. Mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memelihara hubungan baik dengan orang lain guna meningkatkan positif dalam diri, meniadakan rasa kesepian, ketegangan, dan stres. Banyak waktu dapat dimaksud untuk merubah pandangan orang tentang kita melalui komunikasi pribadi. Ilmu komunikasi antar pribadi dapat dimanfaatkan untuk membantu orang lain dalam memberikan nasihat dan saran seperti pada pekerjaan, psikiater, psikolog, dan ahli terapi. Komponen-komponen komunikasi. Komunikasi memberi pesan shooting sabar. Setiap orang terlibat dalam komunikasi karena memiliki informasi, gagasan, dan perasaan yang mereka bagi orang lain. Komunikasi tidak berjalan satu arah, namun bersifat timbal balik antara pesan dan penerima pesan. Pemberi pesan dapat menjadi penerima pesan dan penerima pesan menjadi pemberi pesan. Peran-peran ini dapat terjadi saat komunikasi sedang berlangsung. Pemberi pesan disebut dengan komunikator dan penerima pesan disebut dengan komunikan. Pesan. Pesan merupakan ide-ide perasaan yang dibagi antara pengirim dan penerima. Inti dari sebuah peristiwa komunikasi adalah pesan. Suatu maksud atau gagasan yang ingin disampaikan. Faktor yang mempengaruhi suatu pesan yang diterima adalah kejelasan, kesiapan penerima, kompleksitas, panjangnya pesan, dan informasi terorganisir. Ide-ide ini dan jika ini atau gagasan itu dengan simbol-simbol terdiri dari dua, itu simbol verbal ataupun non verbal. Simbol verbal bersifat terbatas dan kompleks, sedangkan simbol non verbal dapat merupa ekspresi wajah, gesturika, postur tubuh, tekanan suara, penampilan, dan lain-lain. Umpan balik merupakan respon yang diberikan oleh penerima pemberi pesan dalam sebuah peristiwa komunikasi. Dengan adanya umpan balik, para persiapan kita terlibat dalam peristiwa komunikasi dapat mengatakan bahwa gagasan atau perasaan mereka diterima sesuai dengan yang diharapkan. Pengiriman dan penerimaan pesan dan komunikasi tatap muka memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memberikan umpan balik secara langsung. Dalam komunikasi tatap muka ini, para
partisipan dalam memiliki kesempatan untuk melihat apakah pesan disampaikan dipahami dan atau diikuti atau tidak. Gangguan adalah segala sesuatu yang